Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Teknik Mesin Live Mechanical Channel. Nah, di sini saya sengaja akan membahas hal baru yang kita maksud dengan roller change. Nah, seperti itu ya. Roller change di sini kita bisa artikan kalau bahasa di di kampung kita biasanya kita sebut rantai kan gitu, rantai sepeda, rantai mesin dan sebagainya yang ada rantainya, ada chain-nya seperti itu. Kita akan membahas chain. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memang pembelajaran kali ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Silakan bagikan kepada teman-teman Anda sehingga ketika ilmu Anda bisa bermanfaat, maka setidaknya akan menjadi amal jariah bagi Anda semua. Terima kasih. Kita awali, kita buka dengan ini Autodesk Inventor seperti ini. Nah, ini sudah kita masuk di bab menu assembling. Jadi Anda pilih create new ya, kemudian create yang assembling, menu assembling. Menu assembling yang mana? Menu assembling yang bagian .iam seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita butuh sepeda ini butuh yang namanya roll chain atau rantai. Nah, kita pilih di sini ada rantai. Tapi sebelum itu, sebelum Anda memilih rantai, pastikan Anda sudah punya work plane. Maksudnya work plane itu bagaimana posisi rantai itu ditempatkan. Di sini kan posisi rantai di sini dan di sini. Nah, jadi plane-nya adalah tampak depan yang tampak front-nya ini, tulisan front ini. Nah, nanti Anda harus punya front plane di sini. Saya sudah buat di sini. Nah, di sini tinggal saya visibility. Nah, seperti ini kita tinggal visibility, kita perlihatkan. Nah, seperti ini maksudnya, Mas. Jadi silakan Anda buat work plane dahulu. Nah, seperti ini maksudnya nanti work plane di sini ya. Plane di sini untuk menandakan bahwasanya nanti ini roll chain-nya atau rantainya itu berada di sini, Mas, seperti itu. Oke. Loh, Mas, saya nggak bisa caranya buat work plane. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Anda tinggal klik di assembling ya, kemudian Anda pilih plane-nya ini. Bisa offset front plane, bisa middle of plane, kan gitu. Terserah Anda. Oke. Kemudian kita langsung saja pilih desain. Nah, kita menggunakan roll chain kenapa? Karena kita ingin cepat jadi seperti itu. Jadi lebih cepat kita menggunakan roll chain di menu assembling daripada kita membuat partisinya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini ada toolbox ya, ada kotak dialog roll chain generator. Di sini ada jenisnya roll chain. Jika Anda ingin detail, silakan Anda pilih. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis roll chain sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan, begitu. Sebentar. Nah, kemudian jika Anda sudah memilih roll chain yang Anda pilih, kemudian pilih ini, select plane, what defines chain drive coordinate system, kan gitu. Nah, di sini saya pilih koordinat sistemnya adalah di sini, di work plane ini, Mas. Nah, seperti itu. Nah, dia akan muncul di sini, kan gitu. Nah, mudah sekali bukan? Jadi lebih cepat dan lebih efisien seperti ini. Loh, langsung muncul toh. Nah, kemudian ini tinggal Anda atur yang di sini. Kan yang namanya rantai itu ada dua sprocket. Sprocket atau gear kan gitu cara nih, kasarannya kan gitu, Nah, atau gear. Di sini ini gear yang pertama di sini, gear yang besar. Nah, sebentar ya. Nah, ini gear yang besar. Nah, kita pilih ini namanya apa? Di sini ada menu sprocketnya, jenis sprocketnya, sprocket komponen, existing dan virtual. Kemudian di sini ada cara bagaimana Anda memilih koordinatnya, gitu. Di sini misalkan saya pilih fixed position by coordinate. Jadi di sini yang besar ini saya pilih fixed position. Jadi dengan koordinat. Misalnya di sini saya pilih fixed position, maksudnya posisi yang tetap, yang fix. Misalkan di sini
kan ini memang koordinat yang saya buat ini sudah 0,0 kan gitu. Kalau misalkan 1 kita ubah 1, kalau mau ganti kan tab 1 tab 12 misalnya. Nah, dia akan berubah. Tapi ini salah karena kita inginnya ya koordinat 0 tab 0 seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang sebelah sini, ini sengaja saya gunakan yang ini. Saya gunakan biar beda, kita menggunakan free sliding position. Jadi kalau free sliding position, ini Anda bisa merubah posisi dengan terserah. Jadi posisi Anda bisa dirubah, Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini. Nah, ini bisa saya rubah kemana saja. Seperti ini. Nah, ini kebetulan saya ingin yang di posisi porosnya seperti itu. Nah, Mas, kalau misalkan diameternya ini kurang besar, Mas, bagaimana ya? Ini tinggal Anda gini kan. Tuh, dia Anda change diameter kan gitu. Change diameter. Nah, dia akan panjang dia akan melebar sendiri diameternya seperti itu, Mas ya. Nah, Mas kemudian kalau misalkan di sini, nah ini yang satu contoh di sini, Mas di sini saya ternyata kok kurang kurang mepet, Mas, kurang mepet dengan misalnya dengan bannya kan gitu. Nah, tinggal Anda ambil yang ini, specific offset of chain plane. Nah, di sini. Nah, tinggal Anda tarik ke sana atau kurang ke sini kan gitu ya. Misalkan kurang ke sini, Mas. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu. Jadi lebih mudah Anda menggunakan roll chain. Nah, kan nggak sampai 5 menit Anda bisa buat yang namanya rantai seperti itu. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita sudah semua ya. Kemudian ini middle plane offset yang tadi, yang di tengah tadi. Kita tinggal klik OK ya. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, karena tidak ada peringatan merah, maka insya Allah sudah benar kan itu. Kadang ada peringatan merah. Jadi ada dialog box yang berwarna merah. Itu berarti dia masih salah seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Nah, oke, sudah keluar ya, oke. Nah, di sini sudah muncul rantainya. Tuh, Mas, kalau misalkan rantainya seperti ini, apakah bisa diputar kan gitu ya? Kalau kita membuat suatu benda kerja kan gitu, kita ingin benda kerja itu bisa kita animasikan, bisa kita perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Ini kita visibility dulu. Nah, insya Allah ini bisa, Mas. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan Anda ini gerakkan, dia tidak akan bisa gerak. Jadi caranya begini. Ini klik ya, klik Anda selection, kemudian klik kanan, ya. Klik kanan cari yang namanya be flexible. Nah, di sini. Nah, ketika Anda bikin ini fleksibel, dia akan bisa bergerak loh, ya toh? Loh, dia akan bisa bergerak. Ya, seperti ini, guys. Nah, bagaimana caranya ketika rantai ini bergerak, ini juga bergerak kan gitu. Nah, kita perlu yang namanya menggabungkan atau di sini ada menu constraint ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengconstraint dulu agar ketika ini berputar roda di sini juga berputar. Kita constraint. Nah, sebentar ya. Nah, di sini karena roda itu place constraint ya. Place constraint. Nah, di sini karena roda itu sifatnya berputar, maka kita pilih yang namanya motion. Nah, seperti itu. Motion pilih yang mana? Karena ini searah jarum jam, dua-duanya ketika berputar ke kanan, semuanya ke kanan, ya kita pilih yang solution yang ini, forward. Nah, kemudian kita ambil ini selection-nya. Kita ambil selection-nya di sini. Nah, kita ambil di rodanya. Yang pertama, selection pertama adalah rodanya di sini. Nah, roda kita ambil, kemudian selection yang kedua adalah di sini, di change-nya. Di sprocket-nya change ke yang besar. Terserah, kalau misalkan milih yang kecil pun enggak apa-apa kan gitu, seperti itu. Kita tinggal klik oke. Nah kan, it's so easy. Coba kira-kira kita ikut putar enggak? Lah kan ikut berputar sesuai dengan gerakan yang ada di sprocketnya. Loh, Mas, kalau misalkan saya ingin memutar dengan menggunakan ini,
Kira-kira bisa nggak kan gitu? Bisa kan gitu. Bagaimana caranya, Mas? Nah, tinggal kita pakai juga constraint kan gitu. Constraint mana, Mas? Constraint yang ini ya. Kita constraint ini, si dia ini ya, constraint yang mana kita constraint pedalnya. Ini pedalnya sepeda ontel ini ya. Kita constraint pedalnya sepeda ontel dengan posisi constraint yang ada di rantai ini. Nah, kita cari dulu pedal ya. Pedal frame. Nah, anggap ini. Nah, di sini pedal frame. Di sini kita cari originalnya. Di originalnya ini ada menu X, Y plane, ada Y, Z plane, ada X, Y plane, kan gitu. Kita pilih yang X, Y plane. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua kita pilih yang sprocketnya di sini. Kita cari sprocketnya. Nah, di roll chain kita expand ya. Kemudian kita cari roll chain yang sprocket besar, yang besar. Mungkin ini. Coba kita buka originalnya, oke lah toh. Nah, kita pilih yang sama, yang posisi x y plane, x z plane. Nah, di sini oke. Jadi ini sama seperti ini. Klik. Nah, jadi intinya posisi x y ini di sini harus sama dengan ini. Jadi ketika ini bergerak, ini juga bergerak dengan posisi yang sama. Tinggal kita klik oke. Nah, apakah ini bisa bergerak, Mas? Insya Allah bisa. Halo. Nah, sudah bisa bergerak sesuai dengan gerakannya seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi ini kan bisa digerakkan juga loh. Nah, kalau misalkan Anda ingin memiliki filenya, silakan chat atau minta di kolom komentar. Nanti saya akan bagi gratis khusus untuk teman-teman yang ingin belajar Autodesk Inventor. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda, bagi karir-karir Anda nantinya di kedepannya, bagi Anda yang kali ini sedang duduk di bangku kuliah ataupun Anda yang sedang belajar di bangku SMK. Nah, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ketika ilmu ini bermanfaat, silakan bagi kepada yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.